Naamah binti Lameh, kisah nama dalam Alkitab. Naamah, putri Lameh, merupakan salah satu tokoh yang namanya tercatat dalam bagian awal Alkitab, tepatnya dalam kitab Kejadian. Walaupun hanya disebut secara singkat, kehadiran Naamah membawa makna dan pesan tersendiri dalam kisah silsilah manusia pertama menurut tradisi Ibrani dan Kristen. Nama Naamah sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti yang menyenangkan atau yang manis. Melalui kisahnya, kita diajak untuk menyelami bagaimana peran nama dan identitas dalam narasi Alkitab, serta bagaimana setiap tokoh, meskipun hanya disebut singkat, tetap memiliki tempat dalam sejarah umat manusia. Naamah disebut dalam Kejadian 4 ayat 22. Pada bagian di mana kitab Kejadian merinci keturunan Kain, anak Adam dan Hawa. Dalam silsilah tersebut, Lamek adalah keturunan keenam dari Kain, dan ia memiliki dua istri, yaitu Ada dan Zila. Dari istri-istrinya, ia mempunyai beberapa anak yang masing-masing disebutkan beserta keahlian atau kontribusinya bagi umat manusia. Yabal, anak dari Ada, dikenal sebagai bapa orang yang tinggal di kemah dan memelihara ternak. Yufal, saudara Yabal, menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Dari Zila, lahirlah Tubal Kain, yang menjadi pandai besi, ahli dalam membuat berbagai alat dari perunggu dan besi. Naamah disebut sebagai saudara perempuan Tubal Kain. Meskipun Alkitab hanya mencatat nama Naamah, tanpa keterangan lebih lanjut mengenai kehidupannya, atau peran spesifik yang ia jalankan, muncul berbagai penafsiran dan tradisi lisan yang mencoba mengisi kekosongan narasi tersebut. Dalam beberapa tradisi Yahudi, Naamah disebut-sebut sebagai sosok yang memiliki keindahan luar biasa dan kepribadian yang menyenangkan, sesuai makna namanya. Ada pula tafsiran yang mengaitkannya dengan praktik-praktik tertentu di masa awal manusia. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai istri Nuh dalam tradisi tertentu di luar Alkitab. Walaupun identitas istri Nuh tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam kitab Kejadian, kisah tentang Naamah mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjalanan sejarah manusia, selalu ada individu-individu yang namanya tercatat meskipun hanya sekilas. Nama dalam tradisi Alkitab bukan sekadar penanda identitas, melainkan juga mengandung doa, harapan, dan makna mendalam bagi pemiliknya, maupun bagi generasi penerusnya. Naamah, dengan namanya yang berarti, yang menyenangkan, mungkin menjadi simbol dari kehadiran kebaikan atau kedamaian di tengah-tengah masyarakat, yang kala itu mulai berkembang dan menghadapi berbagai tantangan moral dan spiritual. Jika kita melihat konteks keluarganya, Naamah tumbuh di lingkungan yang penuh dengan inovasi dan perubahan. Kakak-kakaknya adalah pelopor, membuka jalan dalam bidang peternakan, musik, dan teknologi perkakas logam. Lingkungan seperti ini tentu memberi warna tersendiri bagi pertumbuhan pribadi Naamah, walaupun tidak disebutkan apa yang ia lakukan. Keberadaannya di antara para pelopor mungkin saja menjadi inspirasi bagi para wanita di zamannya. Ia adalah lambang dari generasi awal manusia yang turut hadir dan berperan dalam membangun peradaban. Selain itu, penyebutan nama Naamah di dalam daftar keturunan Kain juga memiliki makna penting. Dalam tradisi Alkitab, tidak semua anak perempuan dicatat namanya, apalagi dalam bagian silsilah kuno. Hal ini menunjukkan bahwa Naamah memiliki posisi yang cukup istimewa, atau ada sesuatu yang penting dalam keberadaannya. Dalam beberapa penafsiran, disebutkan bahwa penulis Alkitab sengaja mencatat namanya untuk memberi pesan bahwa perempuan juga memiliki peran signifikan dalam sejarah manusia. Meskipun seringkali luput dari sorotan utama, Naamah juga sering dihubungkan dengan berbagai kisah dan tafsir dalam literatur Yahudi dan Kristen. Dalam Talmud dan Midrash, misalnya,
Ada yang menghubungkannya dengan dunia spiritual. Bahkan, dalam beberapa tradisi, disebut sebagai salah satu dari 4 wanita yang cantik di dunia kuno. Ada pula tradisi yang mengaitkannya dengan keberadaan malaikat atau makhluk gaib, sebagai simbol dari keindahan sekaligus godaan. Namun, semua ini adalah tafsiran yang berkembang di luar teks Alkitabiah. Dalam sejarah panjang penafsiran Alkitab, nama-nama seperti Naamah seringkali menjadi bahan renungan dan inspirasi. Para penafsir dan teolog mencoba mencari makna di balik penyebutan singkat tersebut. Ada yang melihatnya sebagai simbol keindahan. Ada yang mengaitkannya dengan peran perempuan dalam sejarah. Bahkan, ada pula yang menyoroti pentingnya setiap individu. Betapapun singkatnya, mereka disebut dalam catatan sejarah. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Naamah adalah bahwa setiap manusia, baik pria maupun wanita, memiliki peran dan kontribusi dalam perjalanan umat manusia. Meskipun tidak tercatat secara rinci, apa yang dilakukan Naamah, namanya tetap diabadikan, menandakan bahwa setiap orang berarti di mata Tuhan dan sejarah. Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menghargai setiap individu, tanpa memandang besar kecilnya peran yang mereka mainkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kisah Naamah bisa menginspirasi kita untuk tidak meremehkan kontribusi sekecil apapun dalam keluarga, lingkungan, atau masyarakat. Seperti Naamah, yang namanya tetap disebut di antara para pelopor. Setiap tindakan baik, setiap ketulusan, dan setiap karya yang kita lakukan, bisa menjadi warisan berharga bagi generasi berikutnya. Selain itu, Naamah juga mengajarkan bahwa identitas dan nama kita membawa makna yang dalam. Nama bukan sekadar sebutan, melainkan mengandung harapan, doa, dan karakter. Dalam budaya kuno, pemberian nama seringkali disertai dengan harapan agar sang anak membawa kebaikan, sukacita, dan kedamaian. Naamah, dengan arti namanya yang menyenangkan, mungkin menjadi simbol harapan, agar ia membawa damai dan sukacita bagi sekitarnya. Kisah singkat tentang Naamah juga membuka ruang bagi kita untuk merenungkan peran perempuan dalam sejarah. Dalam banyak budaya kuno, perempuan seringkali tidak dicatat dalam sejarah secara eksplisit. Namun, Alkitab, melalui kisah-kisah seperti Naamah, memberi pengakuan bahwa perempuan juga berperan penting dalam pembangunan peradaban manusia. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus menghargai dan mengakui peranan penting perempuan dalam kehidupan, baik di masa lalu, kini, maupun masa depan. Pada akhirnya, kisah Naamah binti Lameh menjadi bagian dari mozaik besar narasi Alkitab yang kaya akan makna dan pelajaran hidup. Meskipun hanya sebaris nama yang tercantum, ia mengajarkan tentang arti penting kehadiran, tentang makna nama, tentang kontribusi yang tidak selalu terlihat, dan tentang penghargaan terhadap setiap individu dalam setiap perjalanan hidup, baik yang besar maupun yang sederhana. Setiap nama memiliki cerita, dan setiap kisah layak untuk dikenang dan dihayati. Melalui kisah Naamah, kita diajak untuk selalu menghargai diri sendiri dan orang lain, untuk menyadari makna nama dan peran yang kita jalani, serta untuk senantiasa membawa kebaikan dan sukacita dimanapun kita berada. Nama Naamah mungkin hanya disebut sekali dalam Alkitab, namun pesan yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan menginspirasi sepanjang masa. Gambar dalam video tersebut hanya sebagai ilustrasi. Jangan lupa like, komen, subscribe, atau follow, dan share video ini.